Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Renita Narti. Saya berasal dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masjid sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan. Masjid merupakan tempat ibadah yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dan benar supaya mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan Islam. Untuk itu, pengurus takmir masjid hendaknya proaktif dalam menyemarakan masjid supaya lebih ramai dan tidak sepi dengan berbagai cara dan metode yang menarik sehingga fungsi masjid benar-benar bisa menggerakkan dakwah di masyarakat. Fungsi masjid di Indonesia digunakan sebagai pusat penyebaran dakwah dan pendidikan sejak zaman Wali Songo hingga saat ini. Pusat pelayanan ekonomi, sosial, politik. Fungsi ibadah untuk keperluan tahlilan, sodaqoh, dan lain-lain. Fungsi dakwah dan sarana silaturahim dan untuk pembinaan umat karena masjid sebagai tempat pembinaan umat sehingga perlu pengelolaan masjid secara profesional melalui struktur organisasi yang solid dan rapi. Membagikan tugas personilnya, maka masjid bisa terkelola dengan baik dan mempunyai peran dalam merencanakan kegiatan keagamaan di masyarakat. Kata masjid terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, kata tersebut terambil dari akar kata sajadah sujud, yang berarti patuh taat serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua tangan dan lutut dan kaki ke bumi. Kemudian dinamai sujud oleh syariat adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dan makna-makna di atas. Itulah sebab mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat dinamakan masjid, yang artinya tempat bersujud. Memakmurkan masjid di sini tidak hanya melaksanakan ibadah saja, melainkan memiliki arti luas, yaitu membangun, membersihkan, merawat, memelihara, dan melaksanakan aktivitas kebaikan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-18 yang bunyinya, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.